Saya hendak berbicara bahawa Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekadar baca. Saya mau tunjukkan kepada hadirin semua, tuan puan semua, bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Saat dia mulai turun, maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya. Saya mau beri contoh sebentar. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Saat malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka berubah statusnya, naik menjadi Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin. Rasulun fis sama, lahu sahibun rasulun fil ard, fid dunya. Rasul di langit, malaikat punya sahabat, punya kawan. Rasul di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam sahabatnya Malakul Maut. Malakul Maut. Semua punya teman, punya teman, punya teman. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, semua tak berlaku. Diangkat satu malaikat menjadi tuan dari semua malaikat, Sayyidul Malaikat. Jibril mendapatkan risalah wahyu, menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah status jadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun di satu bulan, namanya Ramadan, maka Ramadan kemudian berubah status menjadi Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syukur, tuan dari segala bulan, mulia. Siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat. Hanya di Ramadan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadan, maka malamnya berubah menjadi Lailah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari 1000 bulan. Bahkan turun satu surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ingat, ada lail, ada lailah, itu berbeza. Kalau lail itu waktunya saja, malam. Kita mau tahajud, kapan ditunaikan? Ambil waktu malam. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri pertengahan, agak sedikit ke atas. Wa minal laili fatahajjad bi, dari sementara waktu malam silakan bangun tunaikan tahajud. Waktunya malam. Ya, lail itu malam. Layali jamaknya. Lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ya, ibu laila, ibu malam-malam. Tapi kalau kita tambah dengan tak, lailah, artinya ada yang istimewa di malam itu, tak sama dengan malam lainnya. Saya nak bicara tentang diksi Al-Quran, begitu luar biasa. Tak pernah Allah menempatkan satu lafaz kecuali memiliki makna yang sangat indah. Allah sampaikan, sungguh di malam itu ada yang istimewa, beza dengan malam yang lain. Apa yang istimewa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapapun yang beramal di malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita convert itu 1000 bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Jadi kalau tuan kemarin bertepatan dengan malam Al-Qadar baca Al-Quran, biasanya satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca Al-Quran, satu hurufnya, setiap huruf 10 kebaikan. 10. Tapi ingat, menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, tak. Ini kita di masjid saja, di hadis Muslim dapat 25, baru masuk dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baca Al-Quran setiap hurufnya 10, setiap jarak dia bisa 500 tahun. Tapi malam Al-Qadar, Anda baca satu huruf, maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran. Sehari saja mungkin tak bisa, penat kita tuh. Satu huruf saja bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nun. Cukuplah. 85 tahun. Turun di malam itu berkah. Al-Quran turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaumul Jum'ah. Sepakat ulama. Maka Jum'ah berubah status jadi Sayyidul Ayyam, tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah. Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib, turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ni nak tinggalkan anakku Ismail.
Dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh, tapi semua jenis buah, ragam buah ada di situ. Al-Quran turun, berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib, asalnya Yathrib, mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Menetap di situ, daerahnya disebut dengan namanya. Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. 3 tahun selesai krisis ekonomi, selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya cahaya. Dari Yathrib desa berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Penuh dengan cahaya kebaikan, Munawwarah. Sampai sekarang kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat atau ke setiap jiwa siapapun, pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Kalau Pak Cik, tuan puan tak percaya, silakan jadikan anaknya, budak yang paling kecil saja, dia hafaz Quran usia 5 tahun, maka dia akan membawa cahaya di rumahnya. Saya mengajar anak-anak hafaz Quran itu. Allahu Akbar, ada 1 anak, 2 anak, 3 anak, hafaz Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan tempatnya, dengan temanya. Tiba kemudian, dia mendapatkan hadiah untuk berhaji. Yang hafaz Quran anaknya, yang berhaji ibundanya, gurunya, teman-temannya, pamannya, bibinya, semua dapat. Dan ditanya, pertanyaan mulai yang pertama, anak siapa ini? Yang hafaz anaknya, yang ditanya bapak ibunya. Di mana belajarnya? Yang hafaz anaknya, yang dicari gurunya. Bila Al-Quran sudah hadir dalam jiwa seorang hamba, sekalipun belum dipraktikkan itu isinya, maka cahaya akan turun di sekitaran dia itu. Kalau mau coba sila. Sekolahkan anak budak yang kecil-kecil di pesantren pondok Al-Quran, atau di tempat dia mengaji. Anda pulang dari pekerjaan, begitu penat, luar biasa. Kadang ada macet, macam-macam. Sampai rumah, budak kecil tu usia 5 tahun, dia baca surah Ad-Duha. Wad-Duha, wal-laili idha saja. Lalu nampak di hadapan tuan puan sekalian. Tiba kemudian Allah, bisa sejuk hati kita ni. Mengalir air mata. Kami ada kindergarten itu, sekolah TK. Anak 4-5 tahun. Kemarin baru wisuda. Manhajnya mereka harus baca dengan tartil. TK dia 2 juz. Nanti masuk ke tingkat SD-nya dia 30 juz, wisudanya di Mekah, di Madinah. Kemarin kami baru wisuda anak TK, baru hafal 2 juz, hafaz 2 juz. Kemudian orang tuanya ditempatkan di depan, suruh duduk di kursi. Lalu dibuatkan mahkota-mahkota dari kertas. Anaknya membawa mahkota itu. Yang budak kecil ni, dia bawa mahkota, lalu dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Tak ada yang paling indah, kecuali menatap setiap orang tua tu menetes air matanya. Baru 2 juz. Maka bagaimana ketika tuan puan mendapatkan informasi, Masya Allah tuan, Masya Allah puan, anak tuan puan sekarang sudah hafaz 30 juz. Allah, seakan-akan mendapat sesuatu lebih daripada durian musangking. Indah, tertunduk, jatuh, sujud kita. Itu baru hafaz. Belum kita terapkan dalam kehidupan fungsinya. Ini baru Qurannya. Saya hendak berbicara bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekadar baca. Jangan cukupkan sekadar dihafaz saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita nih belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih, news sekarang apa saja yang bisa kita baca. Kita bisa pahami. Belajar bahasa Jepun supaya kita paham informasi ditulis dalam bahasa Jepun. Kita amalkan, kita pahami, berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan tu, kita baca bukan sekadar harus dibaca. Walaupun bacaan itu ada pahalanya. Tapi supaya mengerti isi Al-Quran dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat kuncinya. Ini rahasia terbesarnya. Dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini fungsi utamanya. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, melalui malaikat yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, dan dalam keadaan yang sangat mulia, untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia. Untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini didesain untuk semua manusia tanpa kecuali. Sejenak saya mau bagi info sedikit ya. Saya sampaikan tadi malam juga di Masjid Tuan Kumizan. Jadi manusia ni dalam Al-Quran disebut dengan 5 nama.
Bukan hanya satu, 5 nama. Hanya memang di mushaf terjemah itu seringkali diterjemahkan dengan satu saja makna. Kalau maknanya satu, kenapa lafaznya bisa berbeza? Ya. Satu disebut dengan bashar namanya. Apa namanya? Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum. Nama pertama yang Allah berikan kepada Adam ketika dicipta itu bashar. Bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar namanya. 2 ins. Ins. Selalu dipasangkan dengan jin. Ins. Tersebut dalam Al-Quran pasangan ni 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Baik. 3 insan. Al-insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ada surahnya, surah ke-76 Al-insan. Hal ata 'alal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Baik. Yang keempat ada Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan kelima, ada yang disebut dengan An-Nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu surah. Surah paling favorit bagi kebanyakan manusia saat ini. Surah ke-114. Qul a'udhu birabbin nas. Saya fokus ke An-Nas dulu. Yang lain nanti mungkin ada masa kuliah lagi baru kita bahas. Tidak disebutkan An-Nas bahkan dalam bahasa Arab standar, kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu, kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad SAW di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia, sampai berakhir kehidupan, sepanjang masih ada manusia, maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman. Karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal. Melampaui setiap zaman, beza dengan Rasul yang lain. Nabi Nuh terbatas tempatnya, tak boleh lewat dari tempat itu. Nabi Isa misal, Nabi Isa itu hanya boleh wilayah Palestina saja, sebagian kecilnya. Tak boleh lewat situ. Karena itu kalau ada risalah kemudian katanya dibawa Nabi Isa sampai ke Malaysia, nah itu terlampau jauh. Harus di sana saja. Nabi Ibrahim itu punya wilayah, bahkan di masa Nabi Ibrahim Rasulnya 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. 2 Rasul. Satu masa yang sama, tempat yang berbeza. Nanti buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat ke-31. Kanan agak ke bawah sampai ke kiri atas. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim, kedatangan tamu para malaikat yang hendak datang ke tempat Nabi Lut, hanya mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Satu masa Rasulnya 2. Nabi Muhammad tidak. Engkau diutus untuk seluruh manusia, rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kafatan lil alamin, untuk semua masa. Karena itu ketika Allah berikan mukjizat, maka mukjizatnya disandingkan dengan kalimat An-Nas, bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan Bani Adam. Nas, untuk semua manusia. Apa fungsinya mukjizat ini? Ini rahasianya, hudan. Apa itu hudan? Ada yang tahu apa itu hudan? Hudan itu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah itu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution. Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami. Solusi. Jalan keluar, makhraj. Tuhan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Tuhan punya masalah, apa solusinya? Hidayah. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Sukses. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kemudahan. Sesuatu yang mudah, lapang. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam hidup, jalan yang lurus. Karena kalau lurus itu lapang, tak berkelok dia. Lapang, mudah, lancar. Segala jenis kemudahan dalam hidup.
Masya Allah, mau bekerja, mudah. Mau berumah tangga, mudah. Apapun yang dikerjakan, mudah. Mudah. Hidayah. Bila kita nak satukan semua ni, solusi, sukses, mudah, hidayah, maka rubahlah bentuknya menjadi jama'. Jama' tu mengumpulkan semua maknanya. Maka dirubah kalimat hidayah menjadi hudan namanya. Hudan, jama' dari kata hidayah. Jadi kalau sudah berbicara tentang hudan, berarti semua ragam jenis hidayah ini terkumpul dalam kalimat ini. Di sini ada solusi, di sini ada jalan keluar yang mudah, di sini ada bimbingan kesuksesan. Artinya apa? Isi Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa kurang lebih 23 tahun itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan bacaan biasa, tapi semuanya ada bimbingan kehidupan, ada panduan hidup, ada pedoman hidup yang memberikan solusi, kemudahan, kesuksesan pada semua aktiviti kita yang kita jalani sampai berpulang kepada Allah. Itulah Al-Quran. Saya nak beri contoh, tapi tak usah dicatatlah, karena saya baca sedikit cepat. Ya, nanti kalau ingin melihat kembali, boleh lihat nanti review di rekaman. Ya, saya nak beri contoh sini. Dari mulai lahir sampai wafat. Pertama, mula masa dalam kandungan. Bagaimana di kandungan tu, dalam kandungan lemah jadi berat, terlahir anaknya menjadi soleh. Apa tuntunan dalam Al-Qurannya? Kita buka Quran surah ke-7 ayat 189. Keadaan janinnya bisa dibuka di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Detilnya di Quran surah ke-23 dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-11-nya. Kemudian dia terlahir. Saat melahirkan, apa tugas pertama seorang ibu yang baru melahirkan dan tugas ayah yang baru mendapatkan anugerah anak? Disebutkan bimbingannya di Quran surah kedua ayat 233. Lalu dia tumbuh, diberikan ASI, diberikan susunya sampai dengan usia 2 tahun sempurnanya. Apa bimbingan yang pertama diberikan pada masa itu? 2 tahun sampai menjelang balik. Turun Al-Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19-nya. Lalu dia setelah itu berusaha untuk mencari pengetahuan. Bagaimana mendapatkan pengetahuan yang sempurna supaya imannya menguat, ilmunya pun meluas. Maka ada di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara mencarinya di Quran surah ke-9 ayat 122. Maka dia mulai berpindah tempat lagi, naik lebih tinggi lagi, bergaul dengan orang yang berbeza. Jangan sampai terpengaruh. Ada laki-laki, ada perempuan, bagaimana bergaul yang baik supaya tetap menjaga takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dia mulai mengenal pasangannya, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Maka kalau sudah tahu ta'aruf, berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah dia menikah, maka mestilah belajar tentang cara menjalani rumah tangga. Apa hak kewajiban suami? Apa hak kewajiban istri? Jangan sampai berumah tangga tapi tak tahu bagaimana menjalaninya. Maka muncullah kemudian tuntunan dasarnya di Quran surah ke-4 ayat 34. Itu tugas pokoknya. Lalu dirinci oleh Al-Quran. Kamu suami, ini tugasnya. Pertama, mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Quran surah kedua ayat 168. Itu yang standar. Kalau ingin cepat baru berangkat, rizki sudah menanti. Maka ada di Quran surah kedua ayat 172. Ingin lebih cepat lagi, belum berangkat, rizkinya sudah menunggu. Bahkan ada yang mendatangi dari sisi yang tidak dia duga. Ada amalannya di Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian pun jangan lupa, kadang-kadang saat bekerja tidak kosong dari ujian. Ada yang mencoba ingin bersaing dengan cara yang tidak sehat, menyingkirkan, menyungkurkan dan macam-macam. Maka Anda lakukanlah amalan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Jika ada yang sudah mau menjatuhkan, Anda dijahili, maka lakukan amalan di Quran surah ke-21 ayat ke-87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tugas seorang istri di rumah? Dia menjaga rumah tangga, jaga izzahnya, jangan sampai runtuh aibnya, datang aib di rumah tangga. Quran surah 4 ayat 34. Jika sudah punya anak, anaknya sulit diarahkan, maka bimbingannya turun di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kalau penat, capek, lelah, datang sakit, wajar. Namanya manusia pasti ada sakitnya. Nabi Ibrahim pernah sakit. Kalau yang ringan-ringan saja, petunjuknya ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau memang secara medis klinis, kata medis ini tak mungkin sembuh, tak ada obatnya nih, tak ada yang mustahil bagi Allah. Diturunkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kata Allah, kalau tuan puan mengerjakan amalan seperti amalan Nabi Ayub nih, maka kami akan sembuhkan seperti Allah sembuhkan Nabi Ayub. Wa dzikra lil abidin. Naik lagi. Tuan sukses bekerja. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya supaya nikmat itu terjaga, bertambah
tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka formulanya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya. Supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar, ada di Quran surah kedua, ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua, ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga, ayat 142. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Usia 40 tahun. Tuan, puan masih hidup, ada anak-anak. Orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu. Tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya. Ibumu yang dulu malam tahajud bangun, menangis kepadaku. Memohon, ya Allah, jangan sampai anakku seperti aku. Berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi. Tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila. Allah sampaikan, Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan, sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam pertama dunia. Kenapa tak kau siapkan amalan pertama di alam kubur? Supaya terang kuburmu, banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua, kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada 4 jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan, dengan Habib Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah. Kalau kisah saudara, di mana tinggalnya? Ah, saya biasa saja. Tetangga depan saya, Nabi Ibrahim tuh. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf alaihissalam. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang soleh, siddiqin, syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga. Nikmatnya indah. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23-nya. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton boleh. Mau koprol boleh. Sila. Mau lomba lari sila. Tak ada ujungnya, seluas langit dan bumi. Yang keempat, itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di muka bumi ini. Indah semuanya. Apa yang diinginkan bisa ada. Itu di Quran surah kedua ayat 25. Bahkan kelas yang biasa ini saja, kelas yang biasa, jika tuan puan pernah menginginkan sesuatu di muka bumi, tiba kemudian tak dapat dia masuk surga, ingatlah itu. Saya ingin masuk masjid wilayah di Kuala Lumpur. Begitu saya lewat, saya cium bau durian tuh, si udang merah. Tak sanggup saya beli. Masuk, saya zikir supaya dapat udang merah. Ikut taklim Ustaz Ali Hidayat, keluar dari masjid, wafat. Meninggal, kadar Allah masuk surga dia. Beramal saleh masuk surga. Saat masuk itu teringat dia, ya Allah, udang merah. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis sama dengan apa yang dia pikirkan. Seling datang. Itu ada di Quran surah kedua ayat 25. Semuanya ada. Apa yang tak ada dalam Al-Quran? Itulah yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama dulu. Sahabat-sahabat Nabi. Di para sahabat-sahabat itu belajar dari Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Ada di antara mereka bisnismen, pebisnis, pengusaha. Maka mereka akan keluarkan ayat-ayat untuk bertijarah, berniaga. Dijadikan bimbingan dalam kehidupan. Begini berniaga yang baik. Bagaimana menjauhi riba. Bagaimana berbuat dengan tidak mengurangi takaran.
Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sini lah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia tu ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Tak apa. Abdurrahman bin Auf tu orang paling kaya di wilayah Makkah. Masuk Islam. Saat hendak hijrah, diboikot kemudian oleh orang kafir Quraisy. Diberi dua pilihan. Tuan, kembali kepada kepercayaan semula, kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat. Atau sila ikut Muhammad SAW, hijrah ke Yathrib, tapi kami ambil semua harta benda Tuan. Bawa saja pakaian berangkat sana. Disengaja mereka tidak eksekusi, karena mereka punya keyakinan, ini 400 kilo jauh, jalan kaki. Paling-paling meninggal di jalan. Untuk memberikan pelajaran pada orang lain, kalau masuk Islam jadi beginilah hasilnya. Maka apa kemudian jawabnya Abdurrahman bin Auf? Saya memilih untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan semua hartanya. Yang sulit, istrinya dah, keluarganya. Puan mau ikut suami hijrah, tanggalkan semua, pakaian saja bawa. Belum tentu sampai Madinah. Tapi kalau nak tinggal, mau tinggal di sini, kami berikan semua harta suami dan boleh pilih. Semua pemuda di Quraisy silakan pilih. Kami akan fasilitasi pernikahan. Jadi perempuan terkaya terhormat. Sebentar Tuan ya, saya tanya puan di belakang ni. Kalau diberikan pilihan seperti itu, ikut suami, tinggal harta semua, atau tinggal suami, dapat harta semua, boleh pilih lagi pemuda untuk dinikahi. Puan pilih mana? Anggaplah suami tak ikut sekarang. Satu apa dua? Satu ikut suami, dua tak ikut suami. Satu atau dua? Masa. Alhamdulillah. Ternyata nih kasusnya berbeza. Dia memilih untuk tinggal di Mekah tak ikut suami. Fase pertamanya. Berangkat Abdurrahman bin Auf, datang kemudian ke Madinah. Allahu Akbar, orang-orang Madinah itu. Karena itu disebut dengan Ansor, menolong tanpa pamrih. Jadi saking hebatnya pertolongan itu, nanti diabadikan dalam Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang yang tak ada makanan disambut oleh orang yang berlebih makanan. Orang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang yang kaya jatuh fakir disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Datang dia sambut di perbatasan. Ini kisahnya sangat famous, sangat terkenal. Begitu sampai disambut, akhirul karim, bahasa kita li, sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Tuhan ini pernah kaya dan jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambillah setengah kekayaan saya. Orang paling kaya di Madinah datang menyambut pada orang baru hijrah yang jatuh fakir. Kalau nak kaya lagi, ambil setengah harta benda saya. Karena dia tahu secara psikologi, itu ada beban yang biasa kaya di atas dia, tiba-tiba jatuh. Kan di fisika juga begitu rumusnya. F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. F1 sama dengan F2. Pukul sikit, bunyi kecil. Pukul besar, bunyi nampak kuat. Harta pun begitu. Harta sikit, gayanya sederhana. Harta banyak, miliaran ringgit, keluar dari mobil, sudah lain gayanya. Ya? Tapi juga jangan lupa, rumus turunannya, F, gaya, berbanding lurus dengan P, pressure, tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascal. Artinya orang yang banyak bergaya, maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya. Nah, banyak orang kaya, banyak bergaya, jatuh fakir dia, beban hidupnya banyak. Tak bisa menampung gayanya. Orang ini menduga, ini khawatirnya ada beban. Ambil setengah harta saya. Bahkan dahsyatnya, saya dengar keluarga pun ditinggalkan. Kalau ingin menikah lagi, ambil pilih perempuan paling tercantik di Madinah, sekalipun itu bagian dari keluarga saya. Saya fasilitasi pernikahan. Kita bergantian puan ya. Saya tanya tuan dulu. Kalaulah tuan ditawari seperti ini, datang ke Jakarta, tiba-tiba ada orang nawarkan, ambil setengah harta saya, kalau nak nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Jakarta, saya berikan fasilitinya. Saya tanya ya, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Huh? Cobalah lihat jawaban dari Abdurrahman bin Auf nih. Kalau bahasa kita nih sekarang, jazakallah khair. Diberikan dua kemuliaan, dibalas dengan dua kemuliaan.
Semoga Allah berikan pahala kepada anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Di mana center bisnisnya. Karena beliau diajarkan oleh Nabi SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah. Prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Sepanjang punya kemampuan, jangan pernah kemudian rendahkan diri kita di hadapan orang. Tawakal kepada Allah, ikhtiar. Beliau punya kemampuan manajemen dalam bisnis, maka dipandu dengan ayat-ayat Al-Quran, dipraktikkan. Hanya 3 bulan saja. Jadi orang paling kaya number 3 di Madinah. Number 3. Hanya dalam setahun, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja. Orang paling kaya sekarang itu belum tentu punya kapak. Abdurrahman bin Auf, modalnya Al-Quran. Diterapkan dalam kehidupan. Jadi orang paling kaya. Dan Nabi pernah bercakap, kata Nabi, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi kalau mau kaya itu gampang. Keluarkan ayat-ayatnya. Kita pedomani kaya, biasa. Harus kaya. Kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzakat? Bisa berhaji. Bisa berinfak. Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah. Itu yang disebutkan di Quran. Surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah. Cari kemuliaan akhirat, dapatkan surga dengan harta itu. Kalau cuma mau ria, mau pamer, sudah ada Qarun yang lebih dulu. Jadi kalau ada orang kaya di Kuala Lumpur nih pamer dengan mobilnya, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan rumahnya, sampaikan pada dia, maaf Tuan terlambat. Sudah ada Qarun lebih dulu. Gunakan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, manhaj inilah yang digunakan oleh orang-orang setelahnya. Jadi tak pernah ada Muslim tinggal hidup sepeninggal Nabi kecuali mereka akan belajar dari Al-Quran, dari Al-Quran, dari Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Abu Abdurrahman As-Sulami, saya nanti berhenti 15 menit untuk kita berdiskusi sejenak. Kalau nanti tak ada diskusi, saya akan keluarkan manhaj hadisnya. Kita baru Qurannya. Abu Abdurrahman As-Sulami menyampaikan riwayat, beliau itu yang meriwayatkan hadis yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kata beliau, akhadhtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran ini dari sekelompok kaum. Maksudnya sahabat. Karena beliau berjumpa dengan golongan sahabat. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Banyak beliau belajar. Saya ini belajar Al-Quran dari sekelompok kaum. Bagaimana cara belajarnya? La natajawaz an asyrati ayatin. Kami tidak melampaui dulu, tidak melewati dulu 10 ayat. Paling banyak kami belajar 10 ayat. Kemudian kami berusaha beramal dengan ayat yang telah kami dapat itu. Amalkan dulu. Amalkan, amalkan, amalkan. Sudah dia bisa mengamalkannya, baru dia berpindah kepada ayat yang lainnya. Sehingga Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah memberikan komentar. Dahulu kami di masa Nabi, banyak sahabat yang hafal 1-2 surah saja, tapi dia mengamalkan dengan begitu hebatnya. Jadi amalnya lebih banyak daripada hafazannya. Tapi saya khawatir, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, tibanya di masa kini atau di masa yang akan datang, orang-orang yang banyak menghafaz Al-Quran kasyurbil ma, seperti mudahnya meminum air. Kalau minum air itu kan tanpa hambatan ya, langsung masuk ya. Tuan puan tak percaya, saya nak beri contoh. Bismillah. Alhamdulillah, tanpa hambatan. Nah, ada orang menghafaz Quran itu seperti itu, ringan, masuk. Tapi kata Abdullah bin Amr bin As, tapi dia berat dalam mengamalkannya. Jadi pedoman Quran ini tak nampak dalam hidup. Ayat berbisnis, etika bisnis, tak ada dalam kehidupan. Yang ada penghafalnya saja. Dia hafaz, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang, tapi curang pula. Dia hafaz, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta, dusta pula. Dia hafaz, la yasar qaumin qaum, jangan saling mencela pula. Jadi hafaz ayatnya, tapi tak ada petunjuknya dalam hidup. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang punya iman, maka pandangannya jaga. Ini yang boleh ditatap, ini yang tak boleh. Hafaz ayatnya, tapi semua ditatap saja. Ya. Bahkan kalau keliru pun kata Allah cepat istighfar.
Wasari'u ila maghfirah. Cepat istighfar. Anda lewat ni atau kemudian melihat di handphonenya ada gambar-gambar yang tak seronok, tak pantas, Anda lihat. Orang beriman kalau masih ada iman, kata Allah, dia akan palingkan. Dan saat berpaling tu dia ucapkan istighfar, astagfirullah, pindah dia. Itu kalau masih ada iman. Dan antara ucapan dengan berpaling tu sama, tak ada yang terlambat. Jangan lisan berucap tapi wajah tak berpaling. Astagfirullah, dosa nih. Coba lihat, tuh lihat, astagfirullah. Nah, inilah yang repot tuh.